Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tangkap 4 tersangka penipuan tiket konser Coldplay. Kapolrestabes Makassar ungkap pengeroyokan mahasiswa Unismu Makassar. Polresta Sidoarjo ungkap pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Senin 5 Juni 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali berhasil mengungkap kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Kali ini ada 4 tersangka yang ditangkap di wilayah Sulawesi Selatan yang menyebabkan kerugian terhadap korban mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Semakin banyak pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang terungkap dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, seperti yang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polda Metro Jaya Senin siang. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan pihaknya sudah membekuk 4 tersangka pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Keempat pelaku ini berdomisili di Sulawesi Selatan. Modus tersangka adalah dengan membuat akun Instagram just tip tiket konser Coldplay sehingga ada sejumlah korban yang tertipu setelah yakin dengan janji mendapatkan tiket konser dan mentransfer uang sebanyak lebih dari 9 juta rupiah. Namun bukti pembelian tiket tak kunjung diterima oleh korban. Ada satu laporan polisi yang kami terima yaitu di tanggal 22 Mei 2023 atas nama pelapor saudari Ida Dentamira, sarjana ekonomi. Kemudian kami menindaklanjuti dari laporan polisi tersebut, yang mana para pelaku ini melakukan penipuan melalui media elektronik, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu dengan inisial MS, laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamatnya ada di Sulawesi Selatan, kemudian dengan inisial MHH, laki-laki, tidak bekerja, alamatnya juga berada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, inisial A, laki-laki, wira swasta dan juga berdomisili di Sulawesi Selatan. Dan yang keempat, inisial A, laki-laki, berada di Sulawesi Selatan juga. Kami melakukan penangkapan di Sulawesi Selatan di rumah mereka masing-masing, yaitu di Kelurahan Pakajene, Kecamatan Maritenggai, Kabupaten Sidreng Rapang, Sulawesi Selatan. Jadi 4-empatnya kami lakukan penangkapan atau kami amankan di rumah masing-masing di lokasi yang berdekatan. Adapun kronologis daripada kejadian yang kami ungkap ini adalah berawal pada saat pelapor selaku korban mencari ketersediaan tiket musik Coldplay melalui Instagram dan melihat penawaran melalui Instagram dengan nama akun Instagram yang digunakan oleh para pelaku, yaitu justipticket.coldplay. Mereka memposting dan menawarkan tiket tersebut di akun Instagram tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengimbau agar penyelenggara dalam hal ini promotor konser benar-benar harus memberi sosialisasi yang jelas terkait penjualan tiket. Masyarakat pun juga diimbau untuk lebih waspada dalam proses pembelian tiket lewat dunia maya. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Dari Jakarta kita beralih ke Makassar, Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar mengungkap pengeroyokan terhadap mahasiswa Unismu Makassar. Penganiayaan ini melibatkan 5 orang pelaku. 1 pelaku berhasil diamankan, sementara 4 terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kasus pengeroyokan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan melibatkan 5 orang pelaku. Para pelaku yang merupakan mahasiswa itu pun terancam dikenakan sanksi dikeluarkan dari kampus. Salah satu pelaku berinisial MR 20 tahun telah ditahan, sementara 4 terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Mereka diminta untuk menyerahkan diri. Dari hasil penyelidikan, hasil olah TKP, kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, kami telah menindaklanjuti ada beberapa pelaku yang melakukan kasus penganiayaan ataupun pengeroyokan. Dan ada 2 korban, yaitu inisial E dan inisial A. Kemudian telah kita amankan dan kita telah melakukan proses hukum dan juga kita lakukan penahanan terhadap salah satu tersangka inisial MR. Dan juga telah membuat DPO atau pencarian orang. Ada 4 rekan lainnya yang melakukan penganiayaan dan juga pengeroyokan. Ini masih DPO, dan ini tentunya menjadi perhatian juga dari pihak universitas atau pihak kampus telah terjadinya pengeroyokan tersebut. Dan dari kejadian tersebut alhamdulillah kita bisa lakukan antisipasi juga terjadinya perkembangan daripada tindak lanjut ataupun kejadian tersebut. Sementara Wakil Rektor 3 Unismu Makassar, Muhammad Thohir mengatakan sanksi terhadap pelaku akan diputuskan oleh Komisi Disiplin. Jika terbukti melanggar, mereka akan diberikan hukuman berat. Untuk penuntutan kasus ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan Universitas Muhammadiyah, tentu kami dari pimpinan universitas akan melakukan tindakan secara akademik sesuai dengan tata tertib dan juga kode etik kemahasiswaan. Itu yang kami akan gunakan di dalam pemberian sanksi yang telah nanti kita lakukan sesuai dengan laporan dari Pak Kapolres seperti yang disampaikan tadi. Insya Allah kampus akan memberikan sanksi berat pada pelaku. Tentu dalam hal ini kami minta laporan polisi dan kami akan berikan juga sanksi sesuai dengan tata tertib dan kode etik mahasiswa. Menenangkan diri dan tentu juga kepada seluruh mahasiswa agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari ke depan, untuk bisa kita dilakukan tindakan sesuai dengan nanti laporan polisi dan kita akan berikan sanksi sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Wakil Rektor 3 Unismu Makassar ini juga menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk mengusut kasus penganiayaan ini sampai tuntas. Dari Humas Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, pada Senin pagi bertempat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, disaksikan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, kedua kelompok yang bertikai pada tanggal 28 Mei lalu bertempat di Parangtritis, sepakat untuk berdamai. Pada hari ini, Senin
5 Juni 2023 pukul 01.30. Dengan ini kami menyatakan dan menyesalkan tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 di Villa Randu Parangtritis, dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu kami meminta kepada semua pihak untuk bisa menahan diri, menjaga kondusivitas dan keamanan Kota Jogja khususnya dan wilayah DIY pada umumnya. Hormat saya, Muslim Burhanuddin, Presiden Brajamusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan surat pernyataan bersama bahwa pada hari ini Senin 5 Juni 2023 pukul 1.30 WIB, dengan ini kami menyatakan dan menyesalkan tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 di Villa Randu Parangtritis, dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan kami juga menyesalkan peristiwa malam hari ini. Oleh karena itu, kami meminta kepada semua pihak untuk bisa menahan diri demi menjaga kondusivitas dan keamanan Kota Yogyakarta khususnya dan wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Hormat kami, Sutoman Basuki selaku Ketua Cabang Persaudaraan Sanstrate Jogja. Terima kasih. Brajamusti PSHT adalah satu. Kami warga PSHT banyak yang di Brajamusti. Demikian juga orang Brajamusti juga bagian daripada PSHT. PSHT Brajamusti adalah satu. Jogja istimewa. Kondisi Yogyakarta pasca bentrokan dua kelompok massa Sabtu sore kini sudah kondusif. Bentrokan yang terjadi hingga malam hari ini sempat membuat masyarakat panik dan menutup rumah serta tempat usaha mereka. Polisi terpaksa harus turun ke jalan untuk memisahkan dua kelompok yang terlibat tawuran di Yogyakarta Sabtu sore 4 Juni 2023. Kedua kelompok terlihat masih saling memprovokasi dengan melempari batu. Bentrokan masih terus berlangsung hingga malam hari. Tawuran antar dua kelompok massa ini tersulut mulai dari area Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari, Umbul Harjo, Kota Jogja, dan meluas ke Jalan Kusuma Negara. Peristiwa ini membuat para pemilik warung makan dan toko kelontong terpaksa harus menutup tempat usaha mereka, khawatir terkena dampak tawuran. Tawuran terjadi antara persaudaraan Setia Hati Teratai dengan warga, diduga karena dipicu kasus penganiayaan anggota PSHT di Jalan Parangtritis, Bantul beberapa waktu lalu. Polisi telah menangkap orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anggota PSHT. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing terkait kericuhan ini. Polisi telah mengamankan para pelaku tawuran ke Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi Kota Jogja saat ini sudah berangsur kondusif. Tim Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Masih bersama kami di Presisi Petang dan seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Denada yang saat ini berada di Bundaran Patung Pemuda Senayan, Jakarta. Bribtu Denada, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia. Selamat sore pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Sudirman. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, perlambatan kecepatan kendaraan di belakang traffic light sepanjang 150 meter dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Lalu lintas dominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Sudirman yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun yang akan mengarah ke Blok M dalam situasi ramai cenderung tersendat, antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 km per jam. Dominasi kendaraan roda 4 pribadi. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Sudirman dalam situasi relatif lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Senayan dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjalan traffic light dan selepasnya kembali lancar. Arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun yang akan mengarah ke Blok M dalam situasi relatif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke Lydia di studio, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Denada atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Satreskrim Polrestabes Makassar meringkus pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam. Motif pelaku melakukan balas dendam namun salah sasaran. Terhadap para pelaku diancam hukuman pidana 7 tahun penjara. Gabungan Reserse Polsek Mamajan dan Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus kelompok pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam. Penganiayaan kelompok tersebut mengakibatkan seorang warga mengalami luka tebas senjata tajam di bagian punggung hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tanjung Alang, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Pelaku terdiri dari 6 orang, 3 dewasa berinisial M, Y, dan H, kemudian pelaku anak di bawah umur yakni I, M, dan IA. Mereka ini saling mengenal, berteman, dan melakukan balas dendam, namun salah sasaran. Korban inisial M, kemudian pelaku ada 6, yaitu 3 dewasa, inisial M, inisial D, kemudian inisial H, kemudian anak sebagai pelaku ada 3 orang, inisial I, inisial M, dan inisial IA. Barang bukti yang kita sita adalah ada 2 parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Dan terhadap salah satu pelaku utama yang melakukan penganiayaan karena melakukan perlawanan dan akan mengakibatkan terancamnya jiwa daripada anggota, telah dilakukan tindakan tegas terukur terhadap salah satu daripada pelaku. Nah, ini tentunya ke depan saya menghimbau kepada para pelaku tawuran, para pelaku penganiayaan, tentunya agar tidak melakukan tawuran atau tidak melakukan perbuatan kriminal lain. Motif pelaku melakukan balas dendam namun salah sasaran. Terhadap pelaku diancam hukuman pidana 7 tahun penjara, sementara kondisi korban sudah mulai membaik setelah menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Dari Humas Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo mengamankan seorang pria pelaku tindak asusila terhadap seorang anak di bawah umur yang sudah berada di bawah pengaruh minuman keras.
Menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, serta berdasarkan informasi dari korban dan juga pengakuan pelaku, tindakan asusila itu terjadi saat korban bermain dan belajar kelompok ke rumah temannya, yaitu adik pelaku, pada 21 Mei lalu di wilayah Waru. Bermaksud mengantarkan korban pulang, pelaku malah mengajak korban berhenti di semak-semak kawasan Waru untuk diajak minum miras. Hari ini kita rilis tentang tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak. Kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 di sekitaran tempat pembuangan sampah yang ada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Korban saudara Melati 15 tahun, kemudian tersangka pelaku saudara R 21 tahun, buruh serabutan yang ada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan ini merupakan tetangga daripada korban juga. Pihak Polresta Sidoarjo bergerak cepat menangkap pelaku berinisial R pada 24 Mei setelah menerima laporan dari orang tua korban. Terhadap pelaku R, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikenakan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account
yang bisa dibayarkan menggunakan SMS banking, M-banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Informasi terhangat dari tanah air. Masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, menjelang Idul Adha, pencurian terhadap hewan ternak biasanya marak terjadi. Kapolres Grobogan mengimbau warga untuk waspada terhadap aksi pencurian hewan. Polres Grobogan dan seluruh polsek jajaran juga akan meningkatkan patroli untuk mencegah aksi pencurian hewan ternak. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengingatkan masyarakat Grobogan khususnya pemilik ternak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian ternak terutama menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Hal ini disampaikan saat AKBP Dedi Anung meninjau peternakan sapi di Kecamatan Grobogan. Untuk mencegah terjadinya aksi pencurian hewan ternak, AKBP Dedi Anung mengatakan Polres Grobogan telah menginstruksikan seluruh jajaran polsek di wilayah hukum Polres Grobogan untuk mengintensifkan patroli di malam hari. Ini merupakan bentuk antisipasi kita untuk mengecek kandang-kandang sapi supaya aman dari pencurian hewan ternak dan juga untuk mengingatkan para peternak dan juga para petani yang mempunyai ternak sapi untuk waspada terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nah, ini penting sebagai edukasi kepada masyarakat supaya ternaknya juga sehat dan juga aman. Warga juga dihimbau untuk selalu berkoordinasi dengan para Babin Kamtipmas setempat dan secara rutin memeriksa hewan ternak, terutama pada malam hari. Kapolres Grobogan menambahkan akan lebih baik jika warga melengkapi rumah atau kandang hewan ternak mereka dengan CCTV. Jika warga melihat hal yang mencurigakan, warga diminta untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau bisa menghubungi Halo Polisi di nomor 110. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Utara menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga korban kebakaran di Benteng Bioskop Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Dalam kejadian ini, 15 unit rumah warga terbakar. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra melalui Danyon A Satbrimo Polda Sumatera Utara KBP Junaidi menyerahkan bantuan sembako pada korban kebakaran di Benteng Bioskop Deli lingkungan 1 Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat pasca terjadinya kebakaran rumah sebanyak 15 unit untuk membantu meringankan beban para korban sehingga dapat mengurangi beban warga yang menjadi korban kebakaran. Selanjutnya, Kadin Abrimob Polda Sumatera Utara KBP Junaidi turut prihatin atas kejadian kebakaran yang menimpa warga. Semoga penyerahan bantuan sembako ini dapat meringankan beban yang dialami warga korban kebakaran. Dalam penyerahan paket sembako ini diikuti oleh Wakapolres Langkat dan para PJU Polres Langkat. Sementara warga korban kebakaran mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Kapolda Sumatera Utara. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin rapat terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diikuti secara hybrid oleh Kapolda dan Kapolres jajaran di Pusdalsis Mabes Polri, Senin 5 Juni 2023. Rapat dihadiri oleh Wakapolri, Irwasum Polri, Kadif Hubinter Pol, Kadif Humas Polri, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Rapat digelar untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Instruksi ini didasari keprihatinan Presiden terhadap jumlah warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat tindak pidana perdagangan orang. Polres Jepara menjamin keamanan dan kenyamanan warga dalam melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan giat tersebut, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan kunjungan sekaligus pengecekan ke Wihara Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan kunjungan sekaligus pengecekan ke Wihara Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kedatangan Kapolres Jepara disambut hangat Romo Franky Supriyanto dan sejumlah pengurus wihara. Rombongan langsung diantar ke dalam wihara yang tampak bersih dan ditata rapi. Ingin bersilaturahmi dengan Romo Franky beserta jajaran di Desa Blingoh ini, karena kita tahu hari Sabtu atau mulai Sabtu malam ya sampai Minggu ada rangkaian kebaktian dalam rangka Waisak, dan juga hari Selasa nanti akan ada puncak peringatan Waisak di wilayah kita ini. Tentunya kami ingin hadir, selain bersilaturahmi juga ingin mengecek kesiapan termasuk pengamanan dalam rangka penyelenggaraan rangkaian kegiatan nanti. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Kapolres Jepara akan menurunkan 50 personel untuk mengamankan kegiatan Trisuci Waisak yang dilaksanakan di lapangan Simo Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Sementara itu, Romo Franky Supriyanto selaku tokoh agama Buddha mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Jepara dan rombongan atas kunjungan silaturahmi Polres Jepara. Terima kasih kepada Bapak Kapolres dan semua jajaran yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih sekali Pak, ini begitu dikasih kabar Pak Kapolres mau hadir, saya senang sekali. Ya siap pokoknya. Ya Pak Tresno, Pak Kapolres mau datang siap bahwa ini sesuatu yang luar biasa, karena memang selama ini Pak, ini baru Pak
Laksono dengan Pak Wahyu. Untuk yang Pak Kapolres selama ini. Jadi memang itu yang kami harapkan dari orang-orang kampung. Jadi supaya ada jalinan komunikasi yang lebih baik ya, karena memang ya kami juga orang-orang yang memang perlu diperhatikan, perlu arahan. Maka dengan ini dengan sangat acara ini juga mohon arahan dari Bapak Kapolres supaya perayaan Waisak ini juga berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada sesuatu yang tidak harapkan. Polres Jepara memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan umat saat pelaksanaan ibadah umat Buddha di Kabupaten Jepara. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ya, tadi udah cerita-cerita. Untuk mengapresiasi bakat dan potensi personel Polri dan masyarakat dalam bidang olahraga khususnya bulu tangkis dan juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara, Polda Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan bulu tangkis Piala Kapolda 2023. Kejuaraan bulu tangkis Piala Kapolda Kalimantan Tengah 2023 yang digelar di Gor Pratama Kota Palangkaraya selama 7 hari resmi ditutup. Penutupan dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono, mewakili Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto, dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda setempat. Penutupan dilakukan usai babak final kategori ganda dewasa putra umum yang mempertemukan pasangan perwakilan dari Polres Kobar, Ari Putra dengan Ricky Rianto, melawan pasangan Adam Aldi dan Destrio Yosua perwakilan dari Kabupaten Kapuas. Pertandingan ini dimenangkan oleh ganda putra Ari Putra dan Ricky Rianto. Untuk kategori ganda dewasa, Putra Polri mempertemukan tim Dit Samapta Polda Kalimantan Tengah, yaitu M. Aimar dengan Rindang Rizky melawan tim dari Polres Barito Selatan, M. Amin dan Stefanus Rantealo yang dimenangkan oleh tim Dit Samapta. Kejuaraan bulu tangkis ini diadakan sebagai rangkaian kegiatan yang digelar Kapolda Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara ke-77. Kegiatan ini juga merupakan salah satu ajang untuk mengapresiasi bakat dan potensi personel Polri dan masyarakat dalam bidang olahraga khususnya bulu tangkis. Dalam kejuaraan bulu tangkis Piala Kapolda Kalimantan Tengah 2023 ini juga mempertandingkan 3 kategori lainnya, diantaranya kategori ganda dewasa putri umum, ganda veteran Polri, dan ganda dewasa putri Polri. Juara Polri kategori ganda veteran putra Polri diduduki pasangan Danuri Idrus dari Polres Kapuas, dan juara kedua diraih pasangan Dodik S, Edi S dari Polres Kotim. Sedangkan untuk juara kategori ganda dewasa putri Polri berhasil diraih oleh pasangan Eva Foni, Ingrid Augista, perwakilan Bayangkari Polda Kalimantan Tengah. Dan untuk juara pertama kategori ganda dewasa putri diraih pasangan dari Kobar dan Palangkaraya, Agni Firti dan Sharon Majesty. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Bribka Septinus Arui, Babin Kamtipmas Kampung Ayambori, Polresta Manokwari, Polda Papua Barat memberikan bantuan buku kepada anak-anak di wilayah binaannya. Giat ini dilakukan untuk memotivasi anak-anak Papua akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Bribka Septinus Arui, Babin Kamtipmas Kampung Ayambori, Polresta Manokwari, Polda Papua Barat memberikan bantuan buku kepada anak-anak di wilayah binaannya. Selain membagikan buku secara gratis, Bribka Septinus Arui juga memberikan pemahaman mengenai isi buku tersebut. Anak-anak juga aktif bertanya kepada Bribka Septinus Arui mengenai mata pelajaran yang tidak mereka mengerti di sekolah. Sementara Bribka Septinus Arui juga melakukan pendekatan kepada orang tua agar anak-anaknya selalu dibimbing dan diberikan motivasi agar selalu giat belajar serta mengutamakan pendidikan untuk menyongsong masa depannya kelak. Dari kegiatan tersebut terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antara polisi bersama orang tua dan anak-anak. Hal ini meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap Polri atas kepedulian dan empati yang diberikan. Dari Humas Polresta Manokwari, Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke berita mancanegara. Pertemuan pejabat tinggi perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok di pertemuan APEC jadi sinyal positif hubungan kedua negara. Presiden Joe Biden juga menunjukkan perubahan sikap terhadap ketegangan bilateral pasca insiden balon mata-mata. Bagaimana prediksi hubungan kedua negara pemegang ekonomi terbesar di dunia ini? Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Presiden AS Joe Biden memberikan sinyal jelas tentang hubungan negaranya dengan Tiongkok. This silly balloon that was carrying 2 freight cars worth of spine equipment was flying over the United States, and it got shot down, and everything changed in terms of talking to one another. I think you're going to see that begin to thaw very shortly. Februari lalu, ketika balon mata-mata Tiongkok ditemukan di wilayah udara AS, tak hanya Kongres AS yang gempar, tapi juga berakibat pada batalnya kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing. It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law.
Namun serangkaian pertemuan antara pejabat tinggi AS dan Tiongkok jadi indikasi menghangatnya hubungan kedua negara. Yang terkini, pertemuan antara Menteri Perdagangan AS dan Tiongkok di pembahasan APEC di Detroit, Michigan. Menteri Perdagangan Tiongkok juga bertemu dengan perwakilan dagang AS. To have these channels open, I think is a fundamental component to our strategy towards China, which now is basically a combination and a delicate balance between competition and cooperation. Pasca pertemuan dalam pembahasan APEC di Detroit, Tiongkok mengeluhkan sejumlah kebijakan perdagangan Amerika Serikat, terutama terkait penetapan tarif, hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, dan juga kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang tidak menyertakan Tiongkok. Perwakilan perdagangan Amerika Serikat saat ini sedang melakukan peninjauan ulang 4 tahunan atas tarif yang ditetapkan pada produk Tiongkok yang bernilai ratusan miliar dolar yang diberlakukan pada masa pemerintahan Donald Trump. Kedua negara pemegang ekonomi terbesar di dunia ini punya banyak isu yang harus dipecahkan bersama, antara lain terkait perubahan iklim dan perdagangan fentanyl. Ini pula yang bakal dibahas bila Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Biden bisa bertemu di sela KTT APEC selanjutnya di San Francisco pada November mendatang. For Xi Jinping, who feels as if he is one of the founders of APEC, or China is, he really wants to be at that meeting. And having Xi there without Putin will be a big feather in the cap of the Biden administration. Bila Xi menghadiri KTT APEC dan bertemu Biden di selanya, ini akan jadi pertemuan tatap muka kedua bagi dua kepala negara setelah sebelumnya bertemu di KTT G20 di Bali akhir 2022 lalu. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.